Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'. Para pendengar yang dirahmati Allah, pada sesi sebelumnya kita sudah fokus membahas tentang makna atau maksud dari firman Allah pada surah As-Sams ayat 8, 9, dan 10. Kita merujuk kepada pendapat Bapak Profesor M. Quraisyihab. Ternyata yang diilhamkan Allah itu atau yang dimasukkan pemahaman kepada hati jiwa manusia itu bukanlah perbuatan buruknya dan perbuatan takwanya, akan tetapi pemahaman, pengetahuan tentang mana jalan yang buruk, mana jalan ketakwaan. Nah, disinilah perlunya dilihat bahwa yang diberi oleh Allah adalah hal-hal yang baik. Persoalan apakah seseorang betul-betul menjadi durjana, jauh dari Allah, atau takwa, itu diserahkan kepada diri manusia. Itulah namanya aktualisasi dari pemahaman amaliyah. Tentu amaliyah itu tergantung dengan pemahaman, tapi yang pasti Allah sudah menanamkan di hati setiap manusia sebuah pemahaman bahwa yang ini salah, yang ini benar. Nah, dalam kaitan itulah di ayat ke-9 setelah fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Beruntung orang yang mensucikan diri, yang memelihara jiwa, yang memelihara agar pengetahuan tentang keburukan itu bisa menuntun amaliyahnya sehingga tidak terjebak ke dalam perbuatan yang buruk, atau pemahamannya tentang perbuatan takwa itu selalu dipatuhi sehingga dia mengikuti jalan-jalan takwa. Nah, dari sini muncul kesimpulan bahwa pendidikan itu sangat penting. Nah, ini urusan pendidikan. Qad aflaha man zakkaha, beruntung orang-orang yang mensucikan diri, jiwa. Wa qad khaba man dassaha, untuk orang yang tidak mensucikan diri terjebak kepada yang tidak baik, maka dia akan rugi. Ini gambaran ayat itu. Oleh karena itu kesadaran tentang baik, buruk ini udah urusan pendidikan. Nah, disinilah sangat penting pendidikan tentang hati nurani diberikan kepada setiap orang. Hal ini bisa kita telusuri sejarah bagaimana wujud dan urgensitas kehadiran Nabi besar Muhammad SAW. Ini bisa digambarkan atau bisa dipahami kalau kita membaca surah Al-Jum'ah ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatluu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim
wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Ayat ini menegaskan bahwa Allah huwallazi, dia Allah yang mengutus ya kepada seorang rasul kepada kelompok masyarakat yang ummi. Untuk apa? Yatslu alaihim ayati, membacakan ayat. Jadi Rasulullah itu datang sebagai mutsla, membacakan, menjelaskan tentang kandungan ayat Al-Quran yang beliau terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Guna apa? Guna memahami tentang ajaran Islam. Ajaran Islam yang pertama yang ditanamkan Rasul dalam sistem dakwahnya, materinya adalah tentang penanaman tauhid, kesadaran tentang keesaan Allah. Nah, dengan penanaman tauhid ini ternyata memungkinkan dan Rasulullah sangat berhasil untuk mencapai yang kedua, wa yuzakkihim, mensucikan jiwa-jiwa mereka. Nah, di sini qad aflaha man zakkaha punya kaitan dengan wa yuzakkihim. Jadi di sini bisa kita ambil sebuah makna atau ajaran prinsip bahwa keinginan untuk mensucikan jiwa jalannya tidak lain melalui ayat Al-Quran, membaca Quran, menerjemahkan Al-Quran, dan memahami kandungan isi serta ajaran-ajaran yang ada di dalam ayat Al-Quran. Nah, dengan itulah manusia bisa melangkah kepada proses mensucikan jiwa. Nah, membaca Al-Quran saja punya dampak kepada hati manusia. Bisa seseorang yang baca Quran merasa tenang, apalagi ya mencoba memahami kandungannya, dia akan banyak mendapat ajaran, prinsip-prinsip hidup yang memang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi dalam dunia pendidikan, membiasakan membaca Al-Quran adalah sebuah keharusan. Karena dengan baca Al-Quran lah anak-anak bisa lebih jinak, lebih bisa diberi pengertian, dan lebih mudah untuk diberikan pemahaman-pemahaman dan pengertian-pengertian kehidupan ke depan, utamanya tentang ajaran Islam. Nah, ini persoalan wa yuzakkihim. Jadi wa yuzakkihim itu adalah beri dia ruang untuk akrab dengan Al-Quran, baru beri dia pengajaran tentang tauhid. Tentunya akan melangkah seterusnya pemahaman tentang syariat, pemahaman tentang akhlak. Nah, ini yang pokok di dalam proses tazkiyatun nafs. Tentu berikutnya baru wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi prinsip dasar dalam pendidikan Islam ini yang pertama tazkiyatun nafs. Ibarat mau menanam tanaman yang produktif di sebuah lahan, keharusan membersihkan lahan, mensterilkan lahan adalah sebuah keniscayaan. Tidak mau harus disterilkan, harus dibaba, dibersihkan sebersih mungkin, lalu turun bibit ditanam. Itu ada jaminan secara logika akan tumbuh secara baik. Kalau udah tumbuh secara baik akan menghasilkan apakah buah, pokoknya hasil yang baik begitu. Nah, ini jadi dalam belajar juga sesungguhnya ini prinsipnya, karena ilmu itu adalah cahaya ilahi. Mana mungkin turun ilmu kepada jiwa-jiwa yang kotor? Tentu tidak. Nah, maka ilmu Allah itu
akan turun, orang belajar akan lebih mudah ketika jiwanya bersih. Nah, ini syarat pokok, syarat yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Nah, setelah belajar ilmu pengetahuan, tentu akan bisa dipetik hikmah. Hikmah ini bisa pengetahuan tentang sunnah, bisa pengetahuan yang dihidayahkan Allah kepada setiap manusia untuk menangkap makna-makna ajaran Islam secara baik. Ini hikmah. Bila lebih luas lagi, ya bisa aktualisasi dari ilmu pengetahuan dalam bentuk kemudahan hidup. Nah, kalau konteks barat ya sains dan teknologi. Kalau ilmu pengetahuan itu sainsnya, hikmahnya ya teknologi. Nah, bisa jadi itu karena teknologi itu adalah bagian dari aktualisasi dari sains. Saya kira ini sesuatu yang penting dipahami. Intinya untuk sukses belajar, memahami ilmu pengetahuan dan hikmah, jiwa harus bersih. Untuk membersihkan jiwa, caranya tidak lain, akrabkan dengan Al-Quran dan bina hati dan keimanannya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.